udah bagus, dikasih liner sama bold jadi udah bagus gitu. Dia cuma pengen lihat itu doang capaiannya. Nah, tapi coba kamu ngobrol sama teman-teman angkatan kamu atau mungkin tanya Pak Alio langsung boleh. Ini lereng sebenarnya apa tipe gitu. Apa yang lereng yang dimaksud itu yang tadi yang putih atau gimana itu? Kalau di saya nggak ada sih lerengnya dicampur gini. Ini Macbeth kan? Macbeth bang. Kalau kalau dulu sih enggak, cuman kan nggak tahu ya ada perubahan atau gimana. Kalau dulu sih nggak ada lerengnya, pure panel semua. Kotak berarti di atasnya ya bang ya. Mm-mm. Ada yang bingung lagi nggak? Ini sih bang, pertanyaan titipan dari teman-teman yang nggak join. Hmm, Katanya hal yang mau ditanyain di PES-2 katanya. Data tegangan awal dimasukin di mana katanya. di Tegangan awal. itu presetting. Oh, di tegangan Mana tadi? awal. Oh, Analysis. gimana tadi ya? Sabar, sabar. Di loading nih, field stress. Kamu baca nanti untuk sigma 1, sigma 3 itu sama atau ini PR juga sih buat kalian. Jadi di situ ada kan grafik konstan, Gimana bang? ada field stress type-nya. Sabar, sabar. Mana sih image-nya? Nah, bukan di sini, bukan di sini, bukan di presetting. Di loading, di menu loading. Field stress itu konstan dan gravity. Konstan tuh pada umumnya kenapa ada konstan? Karena konstan itu tidak terganggu stresnya. Kalau di bawah terowongan cocoknya pakai konstan. Nah, kalau di lereng pakainya gravity karena dia di atas permukaan dari pengaruh gravitasi. Oh, Oke, oke. kita pakai konstan. Nah, ketika mencari cari bahan bacaan nih biar enak. Sigma 1 itu apa, sigma 3 itu apa. Nah, kaitannya sama itu nanti bakal dimasukin di sini kok. Di sini ya Ya. bang. Yang apa namanya? Tegangan awal, tegangan akhir tuh. Sigma Z ini juga tegangannya ya bang. Kalau sigma Z saya memang kurang tahu jujur. Tapi biasanya saya masukin sesuai sama yang sigma 1, sigma 3. Sigma horizontal, ini kan nanti jadi gini nih, sigma 1 tuh sigma vertikal, sigma 3 tuh sigma horizontal sebetulnya. Nah, sigma-sigma tersebut tuh cara nyarinya nanti ada persamaan-persamaan yang berdasarkan apa ya? Nilai lab sebetulnya. Nilai dari lab atau dari jurnal. Berhubung kalian udah dapat nilainya, masukin aja. Dan pemilihannya itu kan terserah mau berapa ya kan. Tapi intinya masukinnya di sini untuk tegangan-tegangan tersebut. Nah, kalau kalian mau pengen tahu lebih caranya itu apa, pendefinisian apa, kamu cari jurnal lagi buat nge-support opini kalian itu bener apa enggak. Bener enggak dimasukin ke sini gitu. Yang gue omongin juga belum tentu semuanya benar gitu. Kopi enggak? Maksudnya apa? Copy bang. Berarti nanti masukin datanya ke yang Sigma 1, 3 ini sama yang Z juga. Karena yang tiganya nggak diketahui, oh ya udah disamain semua aja berarti tegangannya. Coba tadi kan ada 10, 15 sama berapa tadi? Oh, bentar bang. 20, 24, 10. Sebenarnya masukin di situ sih. Nggak mungkin kemana-mana lagi. Oke bang. Copy. Terus katanya lagi data peak kan ada dari rock lab, tapi data residual mungkin maksudnya profit di sini kali ya bang. Enggak itu ya itu situ. Ngapa? Mungkin maksudnya dia kalau pakai nomor kolom kali ya bang ya. Bukan Ya ada bukan. residual, ada yang peak gitu. Kalau nah coba ganti ke GHB. Emang GHB nggak ada? Ada kok. GHB. Emang ada ya bang? Tuh resid Oh peak. iya ada residual, ada peak. Peak itu material ini. Maksudnya peak itu material tak terganggu, undisturbed. Jadi kayak peak itu material segar dan gampangnya residu material yang terganggu. Jadi
Gimana ya ngedefinisinya, pick itu pure material di situ, nggak diganggu, nggak digali, nggak diapa-apain. Sedangkan material residu itu memang sudah terganggu, digali, sudah dipindahkan. Contohnya apa Bang, material residu? Material yang ada di disposal, material-material OB itu disposal, residu. Jadi, sebetulnya nggak usah dihidupin plastiknya, material tire, matiin aja ke nah, Berarti kenapa? kita anggap dia nggak ada terganggu apa-apa gitu ya, Bang? Iya, udah itu aja yang mau kalian tanyain. Oh, ada lagi, Bang. Data tensile strength itu bisa didapat dari mana? Di data Pak Alio kayaknya nggak ada. Apa bisa dinolin? Tensile strength itu yang mana ya tadi? Oh, yang bukan. Di rock lab itu tensile strength. Oh, di Imar juga ada, di Imar. Coba ganti ini Imar. Nah, ya, yang ini. Pertama coba lihat di rock lab, ada tuh tensile strength tulisannya, Tensile. rockmass parameter. Yang mana ya, Bang? Itu rockmass Oh, ini. ya itu, Tensile strength itu yang mana, Bang? sigma T. Oh, ini. Heeh. Minus. Tensile strength itu sebenarnya kan gaya tarik. Nah, coba, Maaf. kalian Tidak. cek help lagi, Hawkburn 2002, Oh, ini udah aku buka tadi, Bang. Ini. cari ada tensile di situ. Tuh, tensile strength tuh. Oh, ini. Heeh. Sigma T dia, tuh, itu sebenarnya cara nyarinya kayak gitu. Dari sigma C dibagi parameter MB. Itu cara dapetin nilai tensilnya kalau berdasarkan persamaan dari Rock Lab atau Hawkburn 2002. Kalau uh, nilai tensil ini sebenarnya didapat dari Brazilian test juga bisa kalau di lab. Terus juga Oh, dari ada juga tadi nilai Brazilian di bapaknya ini. ada tuh. Ada, Bang. Bentar. Kalau ada pakai itu aja. Nih, Brazilian. Tuh, ST itu apa? Nulisnya dia di situ. Nggak tahu, Sigma Bang. T, ST itu sigma T itu nilainya. Oh, Pakai itu. Itu udah ada berarti sigma ini T. yang mana sih tadi? Rocket ya? Yang sigma T. Apa tadi sigma T? Tensile strength. Oh, itu ya, Bang ya? Iya, makanya tadi saya bilang tadi kan, kalau datanya nggak ada, kita pakai Rock Lab. Kenapa Rock Lab diakui secara universal karena Hawk Brown menggunakan data yang notabene-nya itu ribuan lah. Nah, hal tersebut kan bisa dibilang kalau datanya ribuan, sampelnya ribuan, itu tingkat keakuratannya besar, walaupun nggak sama persis. Tapi akankah lebih baik kalau kita melakukan sampling di lokasi yang mau kita garap? Nah, hasil sampling-nya tuh ini ya, data-data Excel nih, UCS, Brazilian. Nah, jadi ya tadi tuh tensil itu sebetulnya gaya tarik. Dapatnya dari mana? Dari Brazilian bisa. Terus dari apa lagi ya? Kalau Brazilian itu sama kayak UCS, tapi dimiringin sampelnya. Kalian udah pernah UCS belum? Udah, Bang. Di Nah, labnya geologi. kalau UCS itu kan dia ditekan dari atas sama bawah kan? Iya, Bang. Terus juga dibuat trapesium gitu kan? Nah, tapi kalau Brazilian test tuh trapesiumnya dimiringin. Jadi yang kena tekan atau kena gaya itu di bidang-bidang yang bulatnya itu. Gitulah pokoknya. Intinya kalau nggak kebayang ntar cari video Brazilian test atau tensile stress test. Nah itu Tapi kalau kan kita pakai GHB, berarti ini nggak perlu ya, Bang? Nggak dimasukin namanya? enggak. Kalau saya sih enggak. Karena kita GHB. Tunggu. Kita emang harus pakai GHB atau kita pakai Morkolom ya, Bang? Apa Tadi kan bebas? tadi Bapaknya kan nggak nentuin. tadi kan jelas pernyataan dari saya itu kenapa GHB. Karena GHB itu pendeskripsian masa batuan yang dipengaruhi oleh joint intake. Coba dilihat di Hawkburn 2002 tadi. Oke. Ini. Tuh di MB. MBS sama A. Ini.
Di cara perhitungan MB itu ada nilai MI dan GSI. GSI itu adalah Geological Strength Index. Geological Strength Index itu acuannya itu adalah seberapa banyak join. Nah, apabila material yang dipengaruhi join itu adalah batu. Jadi kenapa gue bilang GHB itu untuk batu, General Sukemer untuk batu? Ya karena salah satu faktor perhitungannya adalah MI dan GSI. Pun di S sama A-nya coba atas lagi dikit. Nah, S sama A itu ada nilai GSI sama disturbance. GSI dan disturbance. Nah, lagi-lagi GSI jadi kuncinya. GSI itu Geological Strength Index digunakan untuk mendeskripsikan seberapa banyak join di dalam satu material. Kalau materialnya tanah, adakah join? Enggak. Itulah kenapa GHB, gampang gini, GHB batu, berkolom tanah gitu. GHB Sill batu. clay, sill clay tanah batu, batu bang, gitu. Oh, oke oke oke. Iya sih, iya. Itu jawabannya. Oke bang, paham. Makanya kita pakai yang GHB, bukan morkolom. Mm-mm. Terus ini bang, katanya cara memperkirakan nilai disturbance faktornya gimana? Itu assessment sih sebenarnya. Kira-kira aja. Apa bahasanya ya? Ya assessment kita sebagai engineer. Kira-kira Jurnal. bagus bagus apa enggak? Enggak, kalau disturbance itu coba deh, buka lagi aja biar enak. Rock Lab. Oke. Coba buka disturbance-nya. Disturbance. Huruf D, huruf D. Oh ini, oh ini. Hmm. Ada slope, ada tunnel tuh atasnya application-nya. Tuh. Oh, kita tunnels ya. Heeh. Itu kan ada keterangannya jelas tuh, semakin bagus, semakin nol dan pengaruh untuk disturbance itu nantinya sebagai pembagi dalam perhitungan mendulung dan sebagainya. Itu kan ada gambarnya, maksudnya itu by assessment pribadi aja, nggak ada yang harus yang gimana-gimana. Kayak eh, kalau kualitas bagus, oh, oke 0 gitu. Kualitas jelek 0,8. Begitu pun di slope, coba di slope. Ada good blasting, ada poor blasting. Kira-kira bagus nggak blastingnya, peledakannya? Itu sebetulnya kalau penentu nilai dia itu banyak faktornya. Kalau kamu, pokoknya setiap huruf di Rock Lab ini, kalau kamu mau cari tahu tuh panjang banget. Panjang banget. Caranya, sejarahnya, eh, kenapa pakai ini, kenapa pakai itu, panjang banget tuh. Jadi nilai disturbance itu juga bisa dibuat kajian, kayak kenapa nilai D berpengaruh, misalkan. Nah, nanti pengaruhnya tuh nilai disturbance itu eh ke pendeskripsian seberapa bagus penggalian dari tunnel atau mungkin blasting di slope. Intinya itu. Itu assessment dari kalian aja. Oh, oke, bagus 0. Oh, buruk 8, 0,8 sorry. Gitu sih. Hmm, Itu ada kajian lebih lanjut kok untuk disturbance itu. Di banyak Proceeding per HP juga ada, di jurnal Scopus juga banyak. Ada lagi nggak yang mau tanyain? ini sih terakhir bang. Ini apa dibilangnya? Eh, di data Pak Alio kan adanya modulus Young, sedangkan di Rocklab data yang perlu dimasukin tuh EI itu sama enggak? Oh ya tadi udah bang jawab ya, enggak beda tadi kan bang. Coba lihat lagi. Modulus Young itu sama dengan modulus reformasi. Ya kan? Iya bang. Nah, coba lihat leader Rock lagi. Close dulu. Oke. Tuh. Di sebelah kanan tuh ada tuh analysis of rock strike using rock lab. Nah, EI itu sebagai apa? Intake modulus. Intake Modulus yang modulus. modulus yang tidak terganggu. Itu berarti sebelum dia ngelakuin pengujian. Nah, kalau modulus deformasi atau modulus yang itu di bawah rock mass per meter yang 3.870,854 paling bawah. Oh ini. Jadi artinya EI sama enggak bang sama modulus Young itu agak berbeda. Jadi nilai yang seharusnya untuk modulus Young itu yang paling bawah yang 3.870,54 megapascal.
Itu nilai modulus Young-nya ya, Bang. Modulus informasi, modulus Young sama. Yang modulus informasi modulus sama. Dah. Udah, Bang. Itu Oke. the last question. Oke. Thank you, dadah. Ya makasih banyak ya, Bang ya. Nanti